400, 600 kilo, latihannya itu beda. Oke. Jadi hampir semua bukit-bukit di Malaysia ini kita harus climb itu. Climb di Audax, Bang. Ya. Abang sudah 5 kali loh. Bukan 5 kali, maksudnya udah 5 tahun lah gitu ya. Dari 2016, setiap tahun abang ikutin tuh kan Bang. 200, Ya. 300, 400, 600. Ya. Dikali 5 tahun gitu. Sampai abang juga berkesempatan untuk mengikuti yang namanya PBP itu guys, yang Brest Paris itu yang 1200 itu. Ya. Dari keseluruhan nih Bang, Ya, ya. pengalaman mana yang menarik untuk abang? Bergantung pula kepada dia punya elevation. Elevationnya lain lagi, lebih Karena tinggi lagi. dalam Audax dia ada yang easy elevation, maksud dia almost flat lah. Almost flat. Oke, below 100 meter. Ada lagi dipanggil big hills. Big hills. Macam baru-baru ini yang terkini recently is 600 kilo itu, walaupun dia 600 kilo tapi dia punya elevation tu hampir 9.000 meter. Hampir 9.000 meter. Di Malaysia tuh, Bang? Ya, di Malaysia. Oke. Padahal kan di Paris kan 1.200 kilo, 10.000 lebih. 10.000 lebih. Di Malaysia pun ada, Indonesia ada, Filipina, India, Jepang. Iya. Hampir semua negara. Hampir semua negara. Oke. Dan kita akan kumpul, kita ada qualifying round untuk pergi ke Paris. Oke. Kita akan kumpul 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. Dan ultimate tuh di Paris. Nih Bang. Assalamualaikum Troopers. Terima kasih telah mengklik video ini. Terima kasih telah berkunjung ke channel Pedal Troopers. Kali ini kami sangat beruntung sekali nih. Kenapa? Karena kalau orang-orang Malaysia tuh ada istilahnya itu otai. Otai itu kalau setahu saya orang Indonesia nih, otai itu old timer, atau kalau saya pengertian saya itu adalah seseorang yang bisa dibilang tuh legend, bisa dibilang tuh dia achievementnya tuh lebih lah dari orang gitu. Makanya ada istilahnya otai di sini gitu. Sebelumnya mungkin gini juga, mungkin saya akan bacakan sedikit lah beliau ini siapa gitu ya. Saya punya contekannya nih sebentar nih, takut salah nih. Karena lumayan banyak juga nih, takut nanti gimana. Oke ya Troopers ya, pertama nih, beliau ini tuh completed 200 km, 300 km, 400 km, dan 600 km cycling Audax di tahun 2016, 2017, 2018, dan 2022 gitu. Beliau ini juga pioneer di Audax waktu penghujung tahun 2016, waktu awal-awal tuh dulu di Malaysia gitu ya. Terus juga qualify of participate di 1200 Brest Paris Audax di tahun 2019 bulan Agustus gitu ya. Top 10 Powerman Asia Putrajaya 2016, 2017, 2018, dan 2019. Masuk ke dalam Malaysia Book of Record. Non-stop group cycling for 1000 km di bulan September 2017. Terus juga beliau adalah Bicycle Health and Fitness Coaching dari tahun 2020. Terus juga beliau ini adalah Borneo Half Marathon 21 km dengan personal best-nya itu adalah 2 jam 4 menit. Wow. Terus ini banyak banget nih Troopers nih. Tapi ya kita terima kasih banyak nih beliau sudah mau datang ke sini ya. Selain itu nih, beliau ini juga adalah tadi kan saya udah bilang nih, beliau ini adalah atlet dan coach sebagai coaching gitu ya, running dan cycling untuk road bike dan juga duathlon. Beliau juga adalah seorang event organizer, beliau juga adalah seorang desainer, terus juga seorang excellent in painting. Maksudnya beliau ini tuh seorang yang pandai melukis nih. Itu ditambah lagi dengan seorang chef yang kemungkinan kalau menurut beliau tadi sebelum kita syuting ini, dia insya Allah tahun ini akan membuka sebuah restoran. Dan juga seorang ayah dengan anak 3 orang dengan cucu 2 orang. Nah, terbayang nggak siapa kira-kira otai kita kali ini? Oke, guys, bersama saya Firman dan co saya. Hello Troopers, nama saya Hairi.
Pertama kali saya nak ucapkan terima kasih kepada Pedal Troopers kerana menjemput saya untuk join Pedal Troopers pada episod podcast kali ini. Saya minat basikal daripada zaman dulu. Jadi saya dijemput ni, saya bukanlah host tapi dijemput untuk hari episod kali ini. Kita terima kasih. Ya, untuk join bersama Firman untuk sembang-sembang tentang dunia basikal, dunia cycling pada episod kali ini. Jadi Firman, kita boleh introduce? Boleh, kita introduce saja ya hari ya. Malam ini kita kedatangan Abang Sani. Terima kasih Bang Sani sudah datang. Mas Sani sudah meluangkan waktunya datang ke studio kami ini. Terima kasih kembali. Sebelumnya gini juga Bang Sani, mungkin kita juga bisa sedikit bagi tahu ke Bang Sani bahwa channel Pedal Troopers ini Bang, sebenarnya kalau mudahnya itu adalah dari cyclist untuk cyclist Bang. Jadi kami di sini podcast ini tuh bersembang-sembang mengenai dunia cycling lah gitu ya. Nah makanya teman-teman yang belum subscribe, kalau boleh tolong di subscribe, kalau boleh di like, di share ke teman-teman yang lain supaya channel kami ini bisa berkembang. Karena kami juga membagikan ini Bang, selain entertainment kami juga edukasi lah gitu Bang, untuk kawan-kawan. Karena banyak cyclist yang mungkin belum tahu, mungkin dia mau belajar dari, yang mudah-mudahan bisa dapat ilmu dari podcast kami ini gitu ya. Dan juga di podcast ini kami ini menggunakan 2 bahasa Bang, mostly. Karena saya perwakilan Indonesia, Hairi juga perwakilan dari Indonesia. Saya gabungan Indonesia Malaysia. Betul. Oke, Bang Sani, kalau boleh kita mau tanya nih Bang. Abang Sani, setelah tadi saya baca nih Bang, semuanya itu tuh saya sangat kagum dengan Abang gitu ya. Dengan, mohon maaf Bang, dengan usia Abang sekarang gitu ya. Yang saya mau tahu Bang, sebenarnya sebelum kita membicarakan semua ini, saya mau tahu profil Abang Sani dulu. Kalau boleh, Abang Sani mungkin, kalau profil ini kan saya udah tahu nih Bang. Mungkin Bang Sani bisa cerita saya dulu lahir di sini, saya mungkin awal-awal bersepeda ini, gitu-gitu Bang. Mungkin saya dari lahir di negeri mana, jadi supaya viewer kami dari Indonesia bisa kenal dengan baik dengan Bang Sani. Silakan Bang Sani. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih dulu kepada Pedal Troopers. Sama-sama Bang, terima kasih. Dan kru yang menjemput saya datang pada malam ini. Saya berasal daripada Sabah ya. Oh, Sabah. Daripada Tawau. Daripada Tawau, Sabah. I'm Sabahan. Tapi orang tua saya asalnya dulu daripada Kalimantan, Indonesia. Oke. Jadi darah Indonesia itu tetap ada. Dan bisa aja kalau mau ngomong bahasa Indonesia bisa aja. Sama satu lagi nih, fun fact nih guys. Bang Sani ini dia ada namanya juga. Orang-orang tuh tahu kalau orang Malaysia taunya Bang Sani, tapi kalau orang Indonesia taunya Pak Sani. Pak Sani ya Bang, betul ya Bang. Oke. Oh, jadi dari kecil memang di Sabah nih Bang. Iya, daripada kecil memang di Sabah dan selepas melanjutkan pelajaran di sini datang ke Kuala Lumpur pada tahun 1986 ya. Melanjutkan pelajaran di Shah Alam. Ya. Jadi 4 tahun di sana dan selepas itu join perhotelan. Mau ambil dulu perhotelan. Saya bukan tukang masak. Saya designer. My profession is designer. Oke. Saya membantu waktu di hotel itu saya mempromosikan makanan, event. Jadi abang yang desain tuh gambar-gambar semua gitu-gitu. Ya, mempromosikan makanan lah. Hotel ya. And then kalau ada international artis datang di hotel to perform. Saya akan buat dia punya A&P lah, Advertising and Promotion. Industri hotel ya. Industri hotel lah. Saya under PR lah. Under PR, public relation. Betul. 10 tahun dalam hotel. 10 tahun dalam hotel. With Hilton KL. Oh, besar hotelnya. Oke. Nah, terus abang awal-awal bersepeda dulu atau sport lah bang, let's say. Karena gini juga nih, abang ini seorang binaragawan nih kalau dari saya. Honestly, sejak kecil tuh
sport itu kurang. 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 Lebih kepada jiwanya itu artis. Lebih ke desain, desain gitu ya. singing. Oke. Boleh bernyanyi juga. Abang nih bisa bernyanyi juga ternyata nih. Oke bang, terus di seni gitu ya? Iya. Jadi terus dalam bidang advertising 10 tahun tadi di hotel, and then tahun 2000 kalau tidak salah saya venture to my own business. Oke. Dalam advertising. Dalam advertising. Dalam advertising. Oke. Buat pengiklanan. Oke. Siapa yang tahu dunia pengiklanan memang agak mencabar karena selalu tidurnya lewat ya. Tidur lewat, betul bang. Ya, betul bang, selalu betul. Ya tidurnya lewat lah. Betul, karena tak ada 9 to 5-nya kan bang, kalau kerja di seni itu kan anytime. Ya, karena kadang kita ada apa nih? Kalau kita mau ambil project, kita mau buat proposal semua tuh, kadang-kadang dia punya apa nih deadline ya. Deadline, betul. Jadi kadang sampai pukul 2-3 pagi. Betul. Itu kalau kebetulan saya juga di background saya di seni bang, di advertising juga. Itu abang tadi menyebutkan deadline tuh jadi kata-kata yang membuat saya agak-agak gimana tuh Har, karena kan klien maunya tanggal segini gitu, klien maunya tanggal segini jam segini udah selesai gitu. Betul. Itu deadline tuh berarti itu harus kerja benar-benar tuh. Itu memang agak mencabar lah kerja itu, karena agak stres lah. Betul. Agak stres. Terus jadinya dari situ abang ke sport lah gitu bang, ceritanya bang ya, salah satu. Belum lagi waktu itu. Jadi pada tahun 2010 selepas apa ini dalam advertising tadi. Advertising, I run my own advertising agencies. Ada 2-3 klien yang besar juga waktu itu. Macam kalau permotoran tuh Naza Motor itu salah satu yang terbesar. Terkenal tuh di sini ya bang ya? Ya, Naza Motor, and then Museum Negara, kerajaan lah itu. Ada 2-3 yang klien besar waktu itu. Buat iklan bang, iklan buat TV, iklan, TVC. buat buku. Bagus ya. Ya, buat coffee table book. Itu saya punya spesialis di situ. Wah menarik banget. Semua promosional punya. Mencetak buku itu memang saya punya kepakaran di situ waktu itu. Jadi hampir dekat 10 buah buku saya buat, buku-buku yang tebal, coffee table book untuk Museum Negara. Nah, jadi saya dihantar ke Sabah untuk membuat research di seluruh Sabah, yaitu rumah-rumah tradisional di Sabah. Karena kan kalau rumah-rumah tradisional dibiarkan kan akan pupus. Betul. Jadi Kementerian Pelancongan waktu itu mau dibukukan. Jadi saya membuat research ke Sabah. Saya dihantar buat assignment. Buat pergi ke satu daerah, ambil gambar apa semua, untuk dibukukan itu. Ada spesifik tak bang? Sorry bang, aku potong bang. Di Sabah mungkin viewer-viewer kita dari Indonesia belum tahu nih. Sabah itu kan di Kalimantan juga tuh, di Pulau Borneo gitu, Pulau Kalimantan gitu ya. Ada spesifik tak sih bang rumah Sabahan? Apa bang kira-kira bang? Di Sabah ini sebenarnya Malaysia ini suku kaum dia memang terlalu banyak sebenarnya. Kalau di Sabah saja itu ada lebih kurang hampir 30 suku kaum di sana. Kadazan, Dusun, Bajau, banyak. Jadi rumahnya pun lain-lain. Rumahnya lain-lain. Menarik. Gitu. Abang tuh buat bukunya tuh bang. Jadi ditugaskan untuk membukukan rumah-rumah tadi. Karena kan kalau dibiarkan dia kan pupus. Betul. Jadi itu tugas saya waktu itu. Jadi alhamdulillah selesai. Berapa buku bang itu? Ada 10 buku itu? Bukan, itu baru satu buku. Itu baru ada buku. lagi
buku-buku yang lain. Oh, iya, memang pengetahuan beliau. Jadi waktu itu saya memang banyak di museum. Karena begini, selepas pameran, bahan-bahan pameran tadi itu harus dibukukan. Betul. Nah, jadi itu kepakaran saya di situ. Oh, oke, menarik kan ya? Nah, jadi publication lah ya. Publication. Nah, jadi saya tuh daripada desain, layout, daripada A to Z sampai printing tuh Udah tahu lah abang, udah itu memang saya udah tahu lah, udah paham lah bang. saya bidang saya semua itu. Makanya tadi abang aku baca juga sebagai painter kan, mungkin abang juga mungkin itu tahu painter gitu itu ya. hobi ya. Tidak ada kelapangan masalah. Bang, sebelum kita panjang lebar ke painting bang, aku mau tahu bang, sebelumnya dari dunia seni ini turning point abang itu jadi sportman itu apa sih bang sebenarnya? Itu bila 10 tahun saya dalam advertising itu kerjanya memang agak stres. Oke, paham saya paham. Waktu itu memang kesehatan pun nggak begitu dijaga. Betul. Sampai saya mengalami masalah dipanggil irregular heartbeat. Irregular heartbeat. Irregular heartbeat ini jantung kita laju. Oke. Kadang 1 menit boleh sampai 200, 180. Lagi duduk atau lagi apa gitu tiba-tiba apa memang itu dipanggil irregular heartbeat ataupun arrhythmia lah. Oke. Gila. Itu saya masuk hospital di Ampang Point itu bukan Ampang Point, Ampang Putri. Hospital di sana. Hospital spesialis itu udah macam rumah kedua saya. Oh iya bang, karena sering keluar masuk ya hampir 2 tahun. Itu tahun berapa bang dulu bang? Waktu itu umur saya 43. 43. Ya. Oke. Sorry bang, aku mau tanya bang, apa penyakit ini nih apa keturunan kah atau kenapa ya? Enggak, itu bukan keturunan, itu disebabkan oleh stres. Oke. Tidak cukup istirahat. Lifestyle juga mungkin. Lifestyle. Ya, jangan stres-stres kerja. Jadi saya pun tak involve dalam sport waktu itu. Iya. Tak cukup tidur. Tak cukup rehat. Makan apa yang ada. Betul. Tak ada 9 to 5 tadi gitu ya, kerja. Stres di waktu malam itu nih. Oke. Jadi udah buat semua proper punya didiagnose apa semua, nggak ada, sumbatnya nggak ada. Sumbatnya nggak ada? Udah buat ECG semua kan, angiogram, masuk kamera semua dalam jantung saya, nggak ada yang sumbat. Tapi rasanya apa bang? Tiba-tiba dada bergetar gitu ya? Iya. Kita punya degupan jantung itu terlalu laju. Ya. Oke. Terlalu laju. Kan kalau kita normal kan sekitar 70 semenit kan. 70. Namun sampai 200 waktu itu. Ada sampai 180, 280. Oh, jadi karena itu Bang jadinya mulai karena dokter juga bingung kan, karena jantungnya tidak ada sumbat. Dia punya BP pun hampir normal. Oke. Saya punya tekanan darah kan. Blood pressure-nya normal. Ya. Jadi dokter cuma bagi obat penenang lah gitu, macam drug gitu. Oke. Tapi nggak bisa juga. Ya karena hanya sebagai obat aja ya Bang ya. Nggak sembuh juga. Nggak sembuh ya. Sampai saya buat research. Bagaimana untuk overcome, untuk pulihkan saya punya. Iya, betul. Dan kebetulan teman saya bawa naik coba mulai exercise, naik sepeda, naik basikal. Oke. Kawan abang awal-awal yang ngajak abang nih. Siapa bang, masih ingat namanya bang? Ingat, teman saya itu waktu itu begini. Saya waktu itu udah involved dalam bisnis nutrisi. Oke. Dia bagi saya makan vitamin, suplemen. Dan daripada situ saya sudah mulai nampak ada perubahan. Oke. Jadi saya mendalami nutrisi waktu itu. Oke. Karena memang efeknya langsung abang rasakan gitu kan. Jadi dipendekkan cerita, saya tutup advertising tadi, saya involve dalam nutrisi yang Jadi sorry bang tadi,
masalah kesihatan tu terdetek waktu abang sendiri umur 43 Umur tahun. 43. Saya Selama 2 tahun. 2 tahun saya turun naik, keluar masuk hospital tadi lah. Oke. Jadi 2 tahun berarti 45 lah tuh Bang. 45, okey. Ya, 45 baru saya mulai aktif dalam basikal. Basikal. Oh, sport yang pertama Abang lakukan itu basikal atau lari ke atau apa gitu? Enggak, Basikal memang langsung. basikal. Tapi santai aja, Santai aja. naik mountain bike. Oh, awal-awal mountain bike nih, basikal pertama di mana nih? Dekat-dekat aja dalam Oke, taman. dekat rumah gitu Bang ya. Ya. Tapi dari situ udah saya rasa, waduh ini bagus, ini suka, ini saya enjoy. Iya. Enjoy. Karena dia kan bukan, kalau gym kan itu kan dalam gym aja kan. Betul, Kalau ini kan dia betul. outdoor. Bisa outdoor, bisa lihat explore. tengok sana Ah, scenery saya- apa segala macam ya. Jadi sukan, enjoy cycling, and then makan suplemen. Saya jaga tidur saya. Saya sudah mulai, Healthy life. saya pergi kepada healthy lifestyle. Oke. That is the turning point lah. That's the Waktu turning itu, point ya, itu. that's the turning point Oke. Nah, dari umur 45 berarti tuh Bar, baru mulai untuk itu tuh Bar. Iya. Buat teman-teman nih, bukannya saya gimana-gimana nih, Abang aja dari umur 45 sudah mau healthy lifestyle. Mungkin viewer-viewer kita yang lebih muda, yuk kita start healthy lifestyle Bang ya. Iya. Dari muda tidak ada lebih muda yang lebih bagus istilah terlewat. Betul. Oh, terus Bang dari umur 45 itu Bang, Iya. Abang mulai main mountain bike, keliling-keliling itu. Terus kalau saya baca kan ini Abang sudah jadi super rounder Bang, kalau setahu saya lah Bang ya. Iya. Tapi sebelum ke sana Bang, ada tak Bang cerita-cerita Abang dulu mungkin sebelum 2016, tadi Abang kan bilang penghujung 2016 sebagai the pioneer of Audax di Malaysia gitu ya. Iya. Sebelum itu ada tak Bang cerita-cerita mungkin Abang pernah kayuh kemana? Oh. Bisa sharing-sharing pengalaman ke kawan-kawan juga nih Bang. Iya, kalau di Malaysia ini untuk perkongsian dengan teman-teman, kalau di Malaysia dulu ya sekitar tahun berapa ya? Bentar ya, tahun saya pun kurang ingat ya, 10 tahun dulu lah. Ya. Oke. Tahun berapa itu? Tahun 2000 ya? 2013. 2000-an lah. Ya. 10 tahun lalu. Ya, waktu itu di Malaysia ini terkenal dengan Century Ride ya. Century Ride. Ya. Oke, itu apa Bang? Century Ride kita kena kayu 160 kilo. 160 kilo. Ya. Oke. Oh dulu sebelum 2013 itu yang paling ngetop tuh di sini itu ya. Ya, Century Ride. itu terkenal dengan di Malaysia itu terkenal dengan event basikalnya itu Century Ride. Oke. Bila dia sebut Century itu, wah memang ramai sekali. Ramai yang ikut Masuk itu, Bang? Ribuan itu, boleh sampai 1.000 lebih masuk. Kalau Century Ride tuh dia time base atau racing Bang? Ya, itu consider race. Consider racing ya? Kan consider setahu racing saya itu. nih Bang, maaf kalau saya salah nih Bang, kayak Audax atau Ironman kan dia ada cut off time-nya nih. Iya. Gitu ya. Kalau itu juga ada tak Bang? Atau siapa yang race aja gitu ya? Siapa yang Dia ada cut off time, tapi dia ada timing chip untuk Timing memang chip karena namanya. dia race itu race. Oke. Oh, dulu awal-awal Century Ride sini terkenalnya ya. Century Ride ya. Oh, pernah kemana aja Bang dulu Bang? 160 km itu Bang? Udah banyak lah Banyak pengalaman juga, ya. banyak juga itu. Awal-awal itu event pertama Abang tuh ya ikut yang Nah, itu yang long distance. itu long cycling. distance itu waktu itu mulai kenal long distance itu Century Century Ride. Ride. Century Ride. Itu yang first kompetitif punya event yang Yes. saya join lah. Ya, Okay. betul. Kemana dulu Bang? Yang paling berkesan? Yang paling berkesan untuk Abang? Wah, dulu ada di Melaka pun ada, Kuantan pun ada. Oke. Banyak lah itu. Banyak ya itu ya? Ya. Oke. Oh, jadi semenjak itu Abang sudah mulai cinta lah, bisa aku bilang cinta Ya, lah sudah dengan cycling lagi ya. betul. Udah mulai, saya sudah mulai daripada mountain itu. Ah, Saya bukan, saya masih suka dengan mountain bike. Oke. Cuma gimana ya? Saya kalau pulang ke rumah itu, kalau mountain bike kan mainnya kan di tempat-tempat yang Tempat-tempat kota lumpur. berlumpur, tanah gitu. Saya kalau pulang kan udah capek, udah malas loh. Mau bersihin apa Kotor-kotor semua itu semua ya. Jadi saya satu hari saya pergi ke kedai itu, saya tengok, wah
desain road bike itu lebih bagaimana ya? Lebih dynamic begitu, lebih aerodynamic dia punya desain itu. I'm designer, so karena abang seorang designer kan. I like the design, I like the geometry, you know. And since then I suka lah. Saya jatuh cinta kepada road bike, cuma belum tahu bagaimana mau involve in the road bike event gitu ya. Sampailah ke Century Ride itu. Sampai ke situ. So Century Ride abang sudah pakai road bike? Iya. Sudah mula sebelum road bike, daripada mountain bike saya pergi kepada hybrid dulu. Try hybrid ya. Dia boleh dia ada dekat tayar bukan macam road bike lah. Iya, bukan yang tipis-tipis. Dia in between. Si mountain dengan road in between mountain and road bike. Betul. Off-road boleh. On-road boleh. Speed pun boleh lah. Ya. Selepas itu baru saya ke fully road bike. Awal-awal kalau boleh tahu bang, apa basikalnya bang? Basikalnya dulu belum mengerti lagi yang level-level orang sini kata bangsawan ya. Gitu. Sepeda bangsawan kalau di sini. Kalau sepeda bangsawan di sini itu memang main 10.000 atas. 10.000 atas, harganya 10.000 ringgit ke atas. 10.000 ringgit atas ya itu. Ya mungkin kan awal-awal kita juga belum paham lah bang kan gitu kan. Makanya banyak juga, ya kayak saya juga lah bang. Saya juga dulu awal-awal pun pakai basikal yang murah-murah aja bang. Sama. Betul, saya aja beli yang second hand. Kan? Sekitar 3.000-an gitu. Itu udah cukup lah bang ya untuk kawan-kawan yang baru mau mulai bang. Ya karena saya bukan I'm not professional athlete waktu itu. Oke. Jadi masih explore masih belajar. Optionnya apa aja nih gitu ya. Exploring option ya bang. Tapi bila udah kumpul dengan teman-teman yang semi pro ataupun pro daripada itu udah mulai belajar. Betul. Bagaimana untuk how to become profesional bang gitu bang ya. Oke. Wah menarik banget tuh Har. Dari bener-bener dari awal nih berarti bang Sandi gitu bang. Memang daripada daripada zero lah. Betul. Daripada nol. Daripada nol gitu ya. Kalau di Indonesia ada bang istilahnya bang. Apa istilahnya? Kalau kita di sini pump station. Kalau di Indonesia itu namanya pom bensin. Pom bensin. Jadi kalau kita ke pom bensin biasanya kita datang ke tempat pump station itu ada orang yang cakap gini, kita mulai dari nol ya. Dari nol ya. Maksudnya ininya Pak indikator di itunya di pump stationnya gitu. Start dari nol ya. Oke, start dari nol. Gitu kalau kita beli bensin kalau saya boleh diibaratkan gitu. Gitu ya. Saya start daripada nol, saya bukan atlet, daripada muda bukan atlet kan. Iya. Udah umur agak berusia baru terlibat dalam sukan. Betul. Kan? Tapi cuma saya lebih saya tuh bila kita sudah minat satu perkara yang itu karena dia merubah hidup saya kan. Betul. That is the turning point. Betul. So saya waktu itu udah saya udah tak mau pandang belakang lagi. Sudah tak pergi ke rumah sakit di Ampang Putri lagi bang? Sudah tak ketemu lagi dengan dokter-dokter tadi kan? Tak kenal lagi ya? Iya. Oke. Because saya udah jaga makan, jaga tidur saya jaga gitu, and then latihan terus ya. Tipsnya apa sih bang? Kalau makanan itu bang, secara general gitu buat kawan-kawan nih mungkin yang mau ngerubah dari awal nih gitu kira-kira untuk healthy lifestyle tuh bang. Kan kalau saya dengar jangan banyakin minyak ya, jangan banyakin, betul tuh bang gitu betul ya? Tepung apa gitu betul tak sih bang? Atau sebenarnya kalau kita lihat di YouTube ataupun di sosial media banyak yang penasihat nutrisi gitu. kan.
kadang-kadang lain orang tuh Lain kan lagi ilmunya. lain juga ilmu dia kan apa semua kan. Kalau menurut Bang Sani apa? Ya, bagi saya tubuh kita ini seorang dengan seorang tuh beda. Beda-beda Oke, kan. oke. Kemahuannya juga Beda-beda kan. betul. Jadi tapi saya kira kita harus tahu dulu kita punya ya selera itu satu. Ya. Kita punya aktivitas. Activity. Oke, karena Kita berhubungan tuh juga kalau dengan you aktivitas, ya. you dalam sukan gymnasium Oke. bodybuilding Oke. itu beda lagi dengan cyclist. Cyclist. Tidak sama dia. Ini makin dalam nih kita akan bertanya-tanya sama Bang Sani nih Bang. Sebelumnya Bang, kita dari tadi kita nggak kasih air nih ke Bang Sani nih. Dikasih minum. Belum kasih minum. Kita panggil Cinta. Cinta tolong dong Cinta, tolong air air untuk Bang Sani, tolong. Boleh ya? Thank you Cinta, terima Thank kasih. you, Cinta, bagi minum. Wah cantik Cinta hari ini. Dah ada minum kita sekarang. Silakan. Sorry Bang Sani, tadi kita nak sambung. Ah, Kita cakap pasal pemakanan tadi Bang. right. Apa yang makanan yang Abang Sani makan untuk mengubah lifestyle jadi lebih healthy, dan juga makanan yang membantu untuk involve dengan sports atau cycling. Oke, Bang aku minum Bang ya. silakan. Biasanya kalau topik permakanan ini agak sukar juga ya, mau dikawal ya permakanan kita kan, karena kita udah biasa dengan kehidupan sehari-hari kita. Kalau bangun pagi itu roti canai, roti canai, teh tarik, ya. Saya rasa soal permakanan ini kita harus ginilah, lebih rasional lah kalau saya lah. Dengan umur saya lebih rasional itu maksudnya I still enjoy life, you know. I still enjoy roti canai, I still enjoy teh tarik, you know. Cuma mungkin sedikit kita tukar dia punya macam contoh lah. Kalau saya tuh biasanya lebih kepada daripada roti canai kosong tuh saya kepada tose ya, tose. Tose apa sih ya? Mungkin viewer kita dari Indonesia nggak tahu nih. Roti canai kita tahu. Kalau di Malaysia ya tose. Kalau di sana di Indonesia saya kurang bahasa di sana pun memang jarang ada ya. Jarang Bang, memang jarang. Di sana itu roti apa ya Om? Roti tawar. Kita nggak ada spesifik kayak roti canai, roti itu nggak ada sih. Kalau roti tose itu kayak gimana? Roti tose itu dia dari tepung juga. Dari tepung juga. Dari tepung tapi dibakar atas tempat masak. Pakai minyak. Kurang minyak. Ya, itu kurang. Jadi lebih sehat lah dibanding roti canai ini. Size dia lebih besar lagi. Size-nya lebih besar. Lebih tipis. Kayak keropok gitu. Kayak kerupuk. Iya, kayak kerupuk Jadi gitu. ada sisi yang crunchy ya, ada Crunchy. sisi yang macam pancake. Pancake gitu. Kayak gitu. Oke Bang, lanjut Bang. Sorry Bang. Ini mungkin kena. Pas itu kalau tehnya tuh minum teh lagi, tapi saya minum tesi itu kalau udah biasa kan. Kalau orang lain mungkin tidak enak karena dia kurang manis kan. Dia tesi itu kurang manis. Campur dengan susu cair itu. Oke. Itu aja dia. Cuma kalau mau gula ya
bilang aja mau kurang manis. Kurang manis. Nah, nanti gulanya sedikit. Gulanya gitu. sedikit. Nah, kalau teh tarik kan itu dicampur dengan susu pekat manis itu kan. Betul. Kalau di Indonesia susu kental manis Susu tuh kental namanya. kan. SKM tuh, Om, istilahnya Bang. Nah, saya itu gitulah secara mudah. Iya. Saya punya diet kalau pagi Masih tetap enjoying roti still canai. enjoy, pasal hidup ini harus dinikmati kan. Betul. Nanti kita yang stres kalau Ya. kita kontrol makan apa semua karena Iya. kita mau perubahan ini memang bukan mudah ya. Betul. Nah, tapi kalau kita boleh berubah seperti katakan sekitar 5% Oke. untuk jadi lebih baik, Betul. itu lebih baik daripada kosong, daripada nggak nggak buat- start, daripada ya. nggak sama sekali Nah, Bang ya. Better kita itu try. saya punya visi itu begitu. Oke. Untuk improve kita punya ini biar 5% enggak apa-apa, oke. Ya, yang penting Tapi konsisten. Oke. Nah, Oke. Karena kalau kita mau masuk event ya, Ya. ini kita sudah masuk kepada event contoh ya. Oke. Kalau saya sudah mau masuk kepada event itu katakan kalau event itu agak jauh ya, katakan 200 atau 300 kilo Ya. kayuhannya, Ya. latihannya itu harus makan bulan ya. Makan bulan. Ya, mungkin 2-3 bulan. Oh, maksudnya Ya, sebelumnya makan sudah makan masa. Oh, Ya. Oke. Jadi Ya. persiapan itu bisa Jadi, berbulan-bulan sebelumnya. ya, persiapan itu kita punya diet. Nah, itu Oke. udah mulai berubah itu. Oke. Kita tidak boleh lagi hidup dalam makan macam biasa seperti biasa. Ya, tadi balik lagi ke roti Kalau canai tadi tuh, Bang. atlet lain saya tidak tahu, kalau saya itu gitu. Kalau Abang begitu. Gitu. Bang, selain itu ada suplemen tak sih Bang yang Abang memang untuk tiap hari Abang konsumsi itu? Ya, yang seperti saya bilang tadi, Aha. saya diperkenalkan dengan suplemen. Oh, oke. Waktu itu saya nggak percaya juga nih soal suplemen. Sebenarnya saya ingat itu yang apa nih, yang direct selling kan itu kan bisnis kan. Oke. Tapi memang ada sebenarnya satu produk daripada Amerika yang memang betul-betul genuine. Dia Oke. punya hasilnya. Saya sudah konsumsi hampir lebih daripada 10 tahun. Oke. Oh, 10 tahun. Ya, jadi saya rasa dia memang betul-betul membantu lah itu. Oke. Jadi menjaga makanan, menjaga pola hidup, ditambah lagi suplemen gitu Bang ya. Ya, bagi saya itu yang simple, tapi istirahat tuh haruslah. Oke. Berapa jam Bang? Kalau orang taunya kan 8 jam tidur nih Bang. Benar Bang, 8 jam Bang atau Dia tidur ini juga kadang-kadang ada yang sebenarnya ada yang kata 8 jam, ada yang kata 6 jam, Iya. kan? Again bergantung kepada individu. Ada yang susah tidur. nih Bang? Saya banyak ya, teman-teman saya yang saya ketemu di Kuala Lumpur ini yang susah mau tidur awal. Ini jam 3 Bang baru tidur Bang. Pukul 2, pukul 3 baru tidur. Dia dalam waktu yang singkat itu kita tidak nampak dia punya kesan dia. Tetapi kalau long term itu, Iya, nanti rasanya long term tuh Bang ya. Iya. Oke. itu karena tidur ini penting. Oke. Dan Bang, saya jadi- bukan tidur aja yang penting. Quality sleep itu. quality-nya juga itu ya. Nah, dia punya quality itu maknanya deep sleep. Kalau kita ada deep sleep 4 jam lebih baik daripada tidur. Ada caranya Bang? Cara ya. Wah, Kita cara. mana tahu kalau udah tidur aku mau deep sleep gitu. Boleh tuh sih Bang? Ada mungkin Abang ada tipsnya, ada triknya. Saya How tidak punya tips itu, tapi saya kalau udah capek, Hah? udah capek latihan, Udah capek latihan? malam pukul Pasti 10 tidur. 11 pasti tidur. Oke. Jadi tipsnya itu aja, kita waktu siang itu aktif, beraktif. kita gunakan tenaga yang ada apa semua, supaya latihan capek badan. supaya capek. Karena capek kerja beda dengan capek latihan. Oke. Capek kerja di kantor beda Beda dengan berolahraga. beda dengan olahraga. Oke. Jadi saya lebih suka biar capek di olahraga latihan Oke. daripada capek pemikirannya di kantor. Itu beda ya. Iya, Nah, itu iya. beda sekali. Bang, Karena
capek olahraga, latihan, dia menjurus kepada fitness. Oh, baru saya mau tanya. Oke, bener Bang. Lebih fitness. Kalau capek di kantor lain, dia lebih kepada mau dikatakan kurang fitness ataupun lebih kepada terdedah kepada penyakit gitu. Stres, tak cukup tidur. Ya, itu boleh mengundang penyakit jadinya gitu ya, karena capeknya pun beda. Beda sekali. Karena itu kalau kerja di kantor saya syorkan supaya biar ada latihan seminggu. Kalau profesional kurang-kurang, kalau tanya saya 3 kali. 3 kali kalau udah profesional ya. Iya. Karena Abang ini juga coach nih sebagai pelatih juga nih. Jadi kalau orang biasa, orang yang di kantor ini seminggu sekali itu haruslah. Ujung minggu haruslah kurang-kurang setengah jam. Brisk walk. Oke, nah mungkin ataupun jogging. Kawan-kawan kalau mau belajar sama Bang Sani, nanti linknya aku kasih di bawah Bang ya. Ya, untuk Abang ya bisa jadi mungkin jadi belajar sama Bang Sani nih untuk ya siapa tahu ada viewer kita mau jadi powerman lah Bang, atau mau jadi Iron Man, atau mungkin mau jadi super roundeners. Seperti abang kita nih, Abang Sani gitu Bang. Bang, untuk menghadapi, bahasanya ini banget ya, menghadapi Audax nih Bang. Dengan, mohon maaf Bang ya, dengan umur abang waktu itu yang bisa dibilang nggak muda lagi nih Bang gitu ya. Itu ada apa Bang kira-kira triknya atau tipsnya mungkin dari viewer kita yang sudah, ya mohon maaf nih, sudah berumur mau mencoba ke Audax Bang. Kira-kira apa Bang? Ya, Audax ini asalnya asalnya daripada Perancis ya, daripada France ya. Dan event ini udah kira kalau dengan Tour de France tuh lebih kurang ya, umurnya tuh sekitar 100 tahun udah 100 tahun ya. Iya. Kemarin tuh banyak tuh Bang, kita cerita-cerita juga dengan kawan-kawan dari Indoma itu, ada Om Afi tuh, dia udah cerita tuh sejarahnya gimana sih, Audax gitu. Jadi saya tengok di Indonesia pun memang udah di sana pun udah tahu Audax ini. Saya mengikuti ya. Betul. Nah, di Indonesia sebenarnya di seluruh dunia. Ya. Karena Audax itu dia ada klub di Paris, and then dia melantik agen-agen di seluruh negara dalam dunia ini. Di Malaysia pun ada, Indonesia ada, Filipina, India, Jepang. Hampir semua negara. Hampir semua negara. Dan kita akan kumpul, kita ada qualifying round untuk pergi ke Paris. Kita akan kumpul 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. Dan ultimate tuh di Paris. Timnya itu di Paris, yang Paris itu Bang? Ya, Paris itu. 1.200 ya. km. 1.200 kilo, ya. Itu maksudnya 600 Bang? Ya. Daripada Paris ke Brest, daripada patah balik lagi ke pulang Paris balik lagi. ke Paris ya. Oh, itu elevation berapa Bang? Itu lebih 10.000 meter itu. 10.000 meter? Lebih ya. Bawa tangga. Bawa ladder. Oke Bang, dulu boleh lagi Bang, kalau untuk orang-orang kawan-kawan kami nih yang berumur tuh Bang, kira-kira apa Bang? Ada tak Bang tips dari Abang? Oh ya, kalau ini sports nggak bisa. Saya boleh katakan kalau Audax ini agak ekstrim ya, karena dia endurance.
Endurance, betul. Dia betul. jenis dia endurance ya. Betul. Dia bukan macam Tour de France Oke. yang dalam 160 kilo yang itu laju ya. Itu racing lah itu tuh, racing, bener-bener racing laju siapa-siapa yang cepat gitu ya. Oke. Kalau ini enggak, dia bukan race ya. Oke. Tapi tetap ada orang yang mau mencatat personal best. Oke. Dia punya personal achievement. Iya. Oke. Katakan kalau Odex ni biasanya yang paling pendek itu 200 ya, jarak dia tu. Iya. Jaraknya 200 km 200 km itu paling pendek. 200, 300, 400 dan 600. Iya. 4 ini kalau kita sudah complete, sudah lengkap, baru kita boleh dapat title Super Randonneur. Super Randonneur. Randonneur apa Randonneur sih Bang bacanya? Randonneur. Orang panggil Randonneur ya. Randonneur. Kalau Prancis bilang Randonneur ya. Randonneur. Oke. Kalau Hari orang Pineng kan? Ya. Orang Pineng bacanya mana? Gimana? Randonneur. Okey, Bang Sani, saya ada soalan. Kalau misalkan kita bercakap pasal endurance tadi kan? Ya. Endurance untuk join Audex. Right. Kalau body kita tu kena, macam saya tengok Abang Sani muscular kan? Ya. Adakah itu membantu untuk membantu dalam endurance untuk long distance cycling? Karena Bang banyak kan cyclist kan badannya lean gitu, ramping-ramping. Tapi lihat sendiri nih kawan-kawan nih, Bang Sani memang bodybuilder nih, memang binaragawan Kalau nih. yang muda nih, yang muda Wah gitu, malu sama perutnya. Gimana Bang? Saya udah lebih 7 tahun ya dalam Odex ya. Saya udah melihat yang masuk Odex nih yang macam-macam potongan badannya. Badan-badan. Ada yang kurus, ada yang gemuk, ada. Ada juga ya. Tapi saya melihat perubahan itu bila dia masuk ini Odex ini. Ya. Daripada gemuk itu dia bisa turun sampai 20 kilo over the years. Oke. I've witnessed, saya sudah tengok kawan teman-teman saya, junior saya, yang dulu tidak bisa kejar saya. Oke. Kalau itu masa berkayu kan. Karena kadang kita kan selalu berkumpul satu kumpulan gitu. I will lead the group. The group gitu. Oke. Kadang saya toleh belakang udah tidak ada dia. udah singgah kemana-mana. Pergi ke mama sini gitu. Udah pergi minum atau pergi break. Tapi sekarang banyak yang sudah itu. Tapi sekarang udah lepas 3 tahun udah beda deh. Badannya udah slim. Udah lebih slim, udah benar-benar cyclist ya. Dia punya stamina pun udah di depan saya dia. Wih, udah bukan jadi apa lagi ya. Jadi Odex ini bukan dia boleh merubah your lifestyle, your stamina, your fitness. Dia memang membantu. Oke. Tetapi sorry, apa tadi soalannya ya? Am I answer your question? Perbandingan makanan dia. Jadi kalau fitness Bang Sani sekarang ni dengan keadaan muscular ni membantu untuk endurance atau macam mana? Ada efek tak? Ada impact? Talking about adakah the muscle membantu kita gitu kan, membantu. Memang sebenarnya kalau kita specifically bercakap pasal cycling, karena itu basikal tu dicipta ada yang ringan, betul. Betul. Tapi tahan lasak dia punya itu material dia. Betul. Karena itu every gram dikira every gram is counts 10 gram ke 100 gram ke. Jadi kalau you punya soalan tadi, adakah body itu pun ada efek kepada kita punya performance? Saya kata yes. Karena itu bila orang-orang ataupun saya punya yang masuk dalam saya punya training. The first thing yang saya buat, saya akan check dia punya BMI dulu. Dia punya body mass index. Karena dia ada underweight, normal ataupun overweight. So kalau you overweight, say berapa kilo you overweight?
Katakanlah you ada overweight 3 kilo contoh lah. Oke. Daripada your BMI. Oke. So, bermaksud Anda membawa bebanan sebanyak 3 kilo sepanjang kayuhan. Betul. Jadi better diturunkan dulu Bang ya sampai at least favorit. Jadi range gitu. Ya, harus BMI dia harus sesuai. Oke. Baru gitu dia boleh membantu performance. Iya. Oke. Itu tuh. Jadi pentingnya. Itu loh pentingnya tuh body karena weight. itu kalau ditanya saya, adakah masculine body membantu? Yes, it is membantu. Dan karena especially kalau kita climbing ya. When we climbing memang itu kalau bebanan dia tadi 3 kilo atau 5 kilo ekstra. Kita menggunakan tenaga lebih banyak daripada orang yang normal BMI dia. Kan? Orang yang memang sesuai gitu. Kalau saya biasanya suka istighfar Bang, istighfar kalau nanjak Bang. Karena begini ke bawah. Ya kuat. Ramai aja gitu. Bang, cerita mengenai ini Bang, mengenai your pengalaman di di Audax Bang. Iya. Abang sudah 5 kali loh. Bukan 5 kali, maksudnya udah 5 tahun lah gitu ya. Dari 2016, setiap tahun abang ikutin tuh kan Bang. 200, 300, 400, 600. Iya. Dikali 5 tahun gitu. Sampai abang juga berkesempatan untuk mengikuti yang namanya PBP itu guys. Yang Paris itu yang 1200 itu. Iya. Dari keseluruhan nih Bang. Iya. Pengalaman mana yang menarik untuk abang? Boleh tak abang share ke kawan-kawan Bang? Abang nih otak ini, jangan salah nih guys. Menarik maksudnya? Menariknya yang berkesan untuk abang gitu. Oh dulu saya pernah nih, tahun sekian, saya pernah menyelesaikan let's say yang 400, tapi ternyata di itu ada sesuatu yang contohnya Bang, misalkan ada yang mistis lah, atau ada yang menarik lah, mungkin ban pancit 5 kali gitu, atau mungkin itu waktu itu nggak ada apa-apa, nggak ada ban pancit, saya lurus saja sampai dari start sampai finish senang aja gitu. Ada tak Bang yang menarik Bang, cerita-cerita yang menarik mungkin bisa kita share ke kawan-kawan nih yang sudah mengenal Bang Sani nih. Well, cerita mistis tuh ada. Oh ada juga cerita mistis ada. Karena wah, seru kita di Odek udah memang kita berkayu siang malam ya, hampir 24 jam. Kadang-kadang pitch black kalau aku dengar ceritanya tuh Bang yang lalui ke hutan. Saya kalau di Semenanjung Malaysia nih hampir ya boleh saya katakan hampir 90% daerah-daerah itu udah masuk. Sudah masuk semua. Ya, udah masuk semua. Sampai ke Sabah Sarawak juga udah. Sabah Sarawak belum. Sabah Sarawak belum. Oke. Walaupun saya dari Sabah, tapi belum. Tapi saya punya rencana untuk kayu di sana. Insya Allah berhasil Bang nanti Bang sana ya. Jadi maksud saya sudah pergi ke masuk Kelantan, Terengganu, Kuantan, Utara, Selatan itu Johor. Mana Bang yang best Bang? Semua pasti ada karakternya ya. Susah juga kalau saya tanya mana yang best ya. Kalau tanya Odex ini, endurance ini gimana ya? Karena dia kalau tanya best susah saya mau jawab. Ya. Karena dia memerlukan satu
satu kayuhan yang namanya aja endurance kan. Endurance, betul. betul. Lagi dia tidak ada supporting car. Sepanjang saya masuk Odex ni memang saya tak pernah pakai supporting car. Oke. Saya self support Ya. Dia pancit ke tayar apa semua masalah apa semua sendiri. Self support Self support. And then kita nak tidur pun tidur aja di mana-mana yang sempat. Oke. Jadi cuma jiwa Odex itu kalau you sudah menjiwai dia, apa-apa cabaran di sepanjang perjalanan itu, kita boleh gunakan pengalaman itu di dalam kehidupan harian kita. Contohnya, Bang? Ya, contohnya karena Odex ini harus well organized. Well organized, oke. Karena itu bila Firman jemput saya. Oke, Bang. Saya itu note down apa yang perlu, semua. Pukul berapa saya mau sampai. Oke. Itu membuatkan kita menjadi seorang yang profesional. Betul. Karena kita harus prepare, kita punya macam tadi saya kata kalau latihan, tengok kalau jarak itu katakan sampai 300, 400, 600 kilo, latihannya itu beda. Latihannya beda. Oke. Kalau 600 itu latihannya harus lebih jauh dan jaraknya lebih jauh lah. Dan bergantung pula kepada dia punya elevation. Elevationnya lain lagi, karena lebih tinggi lagi. Dalam Odex dia ada yang easy elevation, maksud dia almost flat lah. Almost flat. Oke, below 100 meter. Ada lagi dipanggil big hills. Macam baru-baru ini yang terkini recently is 600 kilo itu, walaupun dia 600 kilo tapi dia punya elevation tu hampir 9,000 meter. Hampir 9,000 meter. Di Malaysia tu, Bang? Ya, di Malaysia. Oke. Padahal kan di Paris kan 1,200 kilo, 10,000 lebih. Di sini 600 saja udah dekat 9,000 meter itu. Oke. Jadi hampir semua bukit-bukit di Malaysia ni kita harus climb itu. Climb lah ya. Dan kita climb siang malam. Iya. Dan jangan lupa kita lalu kawasan-kawasan yang kadang-kadang ada binatang liar, ada gajah. Betul. Jadi kalau gajah itu masih bisa mungkin masih bisa lari lah. Tapi kalau kita ketemu dengan harimau, ada Bang pengalaman gitu, Bang? Yang saya tengok dekat video adalah dekat YouTube kalau orang ada sendiri, jumpa. Kalau saya enggak. Belum lagi. Kalau gajah ada, gajah udah. Gajah mana? Oke. Atau babi hutan. Oke. Karena kita kan lalu kan pukul 4, 3 pagi, pukul 4 naik Banjaran Titiwangsa itu is totally dark, memang gelap. Benar-benar gelap ya. Kadang-kadang kita satu orang itu memang pengalaman itu macam mana ya saya kata. Saya pun kadang-kadang bingung juga. Loh, bagaimana saya bisa lalu seorang-seorang tengah-tengah malam pukul 3, 4 pagi naik Banjaran Titiwangsa. Abang tuh sendiri aja, Bang? Dengan teman. Tapi kadang-kadang dia udah di depan ataupun dia di belakang saya. Oke. Nah, jarak itu kadang-kadang jauh. Jarak jauh juga. Kita seorang-seorang. Betul. Oke. Itu. Oh, jadi kalau mau ikutan Audax, let's say saya mau ikutan nih, Bang. Saya better ajak Hari lah ya untuk ada pairingnya lah gitu ya. Temannya. Oke, ada temannya gitu. Ya bagusnya 2 orang lah. Bagusnya 2 orang. Ya karena apa? Karena pernah berlaku di Malaysia ini, dia seorang jatuh di gaung ya, di bukit. Apa? Oh, bukit. Masuk di dalam jatuh ya. Oh, jatuh. Jurang ya, Bang? Masuk di jurang. Oke. 3 hari baru ketemu. Oh, astagfirullahaladzim. Karena enggak tahu kan? Enggak tahu ya, betul. Seorang-seorang. Karena itu agak berisiko ya kalau seorang. Betul. Cuma kalau kita ini sudah di Odex, itu kadang-kadang Odex ini kadang-kadang orangnya pun macam enggak betul juga orang. Maksudnya, Bang, enggak betul gimana, Bang? Enggak betul maksudnya dia redah apa? Kalau di sini bahasa Indonesianya apa? Hati kering. Ya, jadi dia berani. You have to be brave. Oke. You know. Hati kering. Kalau bahasa Melayunya hati kering. Apa?
Apapun, kayak jadepin gitu lah ya. Oke. Ya. Oh, hati kering di sini, istilahnya. Langga aja. Kayak cuek gitu ya, cuek aja gitu ya. Ya. Banza. Gitu kan. Kalau untuk Bang, sorry Bang, aku potong Bang. Kan Abang sudah pengalaman di 200, 300, 400, 600, sampai 5 tahun berturut-turut nih. Mungkin karena saya bukan Audex nih Bang, saya nggak tahu nih Bang. Mungkin juga banyak viewer kita juga nggak tahu nih gitu ya. Kalau untuk menghadapi yang namanya tiap-tiap, itu kan tadi Abang udah bilang nih, ada latihannya juga lebih panjang kalau yang 600. Yang dibanding yang 400, dibanding 300 gitu. Mungkin elevationnya lebih tinggi dibanding yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah untuk teman-teman yang baru mau mulai nih Bang, untuk yang besok aku mau trail lah yang 200, ada tak Bang tips-tips untuk ya mohon maaf nih teman-teman untuk pemula lah gitu ya, untuk yang baru-baru mau start nih. Starter nih, apa Bang tipsnya Bang? Tipsnya harus latihan juga. Harus latihan. Karena badan kita ini kayak komputer ya. Okay. Kita punya muscle semua ini ada memori dia. Oke. Ya, termasuk jantung kita apa semua. Oke. Jadi badan kita harus membiasakan dengan distance itu. Oke. Jadi yang macam saya punya trainee saya yang saya ajar itu, yang saya coach, dorang ni daripada kayu daripada 30 hingga 50 kilo biasa. Dia mau sampai 100, 200, 300. Saya tidak boleh mengajar dia terus kepada 300. Harus daripada 50 kepada 80 ataupun pada 100 dulu. Kalau dari itu dari jarak Bang. Kalau dari sepedanya Bang, dari basikalnya, better cari basikal yang untuk awal-awal itu apakah yang bisa pakai mountain bike aja atau udah langsung gunakan yang itu atau gimana Bang menurut kalau dalam Audex lebih baik pakai road bike lah. Lebih baik pakai road bike. Lebih baik pakai road bike. Ada aja yang pakai mountain tapi bukan orang muda lah selalunya. Oke. Tapi yang lebih baiknya tuh di road bike lah. Lebih baik di road bike. Road bike. Dan tak perlu terlalu bangsawan. Yang paling penting sekali kondisinya harus tip top. Dan orangnya pun juga harus tadi seperti apa? Ya, karena cycling ini adalah human and machine. Human and machine. It's these two combination. So macam saya bilang tadi. Bukan basikalnya aja yang harus ringan kan? Betul. Dalam 7 kilo macam itu. Tapi kalau badannya aja BMI-nya sudah lebih 3 kilo atau 5 kilo pun betul. harusnya itu juga harus diturunkan. Biar seimbang kan. Nah karena itu untuk kita sampai kepada tahap the top performance tuh, itu harus diseimbangkan. Kita punya BMI badan kita, itu physical. Selain daripada basikal tadi, ya mungkin basikal tadi secara mudahnya kalau basikal ini. Ya banyak aja macam rim-rim yang mahal kan itu kan lebih baik karena dia ringan lebih tahan. Betul. Karena ya memang beda lah kalau seperti contoh macam rim yang saya pakai. Kalau dulu saya pakai harga mungkin ya sekitar 2.000 ringgit itu udah bagus bagi saya kan. Tetapi dia tak begitu ringan dan tak begitu smooth Tapi sorry Bang, aku potong. Tapi balik lagi Bang, berarti kan memang dari kondisi orangnya juga harus tip top gitu kan. Performance-nya juga jadinya mau pakai basikal yang murah, mau pakai basikal yang bangsawan gitu ibaratnya. As long as sudah di tip top condition, kita udah prepare segala macam, mungkin juga sama aja Bang ya gitu. Nggak kalah dengan orang-orang yang mungkin lah yang kondisi badannya nggak
tip top, tapi basikal mewah atau bangsawan lebih kurang lebih. Wah, saya karena basikal ini siapa yang punya uang ya boleh aja beli basikal yang mahal-mahal kan. Betul. Tapi performanya belum tentu. Betul. Tiap orang tuh beda-beda performanya juga ya, Bang. Ya, maksud saya juga tadi tuh. Bang, jadi ngomong-ngomong, sorry aku potong nih, Bang. Dari tadi aku perhatikan baju Abang nih. Cantik banget nih, Bang. Ini jersey basikal, Bang ya? iya, ini jersey basikal. Wih, itu dari apa? Brandnya apa tuh, Bang? Pro Apparel, Bang? Ini Pro Apparel. Wah, itu iya Pak, itu brandnya juga brand otai juga tuh kalau istilahnya itu kalau gitu. Udah lama tuh Bang sini, Bang ya? Udah lama juga di Malaysia ini brand ini Jenama ini ya. Karena Jenama ini udah juga terlibat dalam tour di Langkawi, international event. Wah, hebat ya. Jadi kebetulan ya rezeki saya lah dia mau sponsor saya. Alhamdulillah. Pro Apparel nih ya. Mungkin Bang nanti kalau siapa tahu ada time-nya nanti mungkin kita bisa jemput juga tuh Bang. Pro Apparel datang ke podcast kami untuk bincang-bincang mengenai ini karena kami pun juga support sesama ini Bang, sesama lokal produk lah gitu. Iya. Karena semua ini kan kita di dalam cycling world lah hari gitu ya. Betul. Karena macam tadi dia tanya saya mau short sleeve ataupun lengan panjang. Kalau saya memang selalu lengan panjang. Karena Malaysia kan panas. Gitu. Dan satu lagi material dia harus dingin ya. Betul. Cantik dia, tuh Bang. Dia pasal di sini macam baru-baru nih saya kayu temperature dia sampai 42. Wih. Di Malaysia ini sampai 42. Baru-baru ini 42. Waktu itu masuk 300 kilo ya. Kalau 4-5 jam kita kena panas ya. Wah. Kalau material ininya. Kalau material yang bukan ini ya, yang bukan material yang kualitinya bagus. Premium yang bagus itu Bang ya. Itu boleh terasa. Itu boleh efek kita punya performance juga itu. Nah guys, nanti aku akan masukkan linknya nih untuk Pro Apparel di bawah karena ya. itu material bukan sekadar baju dia. Karena itu ada yang mahal-mahal tuh karena materialnya. Jadi walaupun panas, tapi dia tetap protect terasa sejuk. Dia protect gitu, UV ya semua. Protect UV betul. Wah, menarik tuh. Bukan setakat cantik, tapi harus juga berkualiti. Betul. Cantik colornya nih hijau. Oke Bang, kalau untuk dari Audax tadi Abang udah cerita gitu Bang. Sekarang kita sembang-sembang ini Bang. Sembang-sembang santai aja lah nih Bang. Abang kan aku tengok di sosial media Abang juga pandai melukis nih Bang nih. Iya. Cantik-cantik loh guys nih, lukisannya Abang Sani ini. Itu belajar dari mana Bang? Emang kan dari sekolah Abang dulu itu memang ambil seni rupa ke? Atau memang hobi Abang setelah Abang memang berkecimpung di dunia seni ini? Kalau melukis ini itu memang I make it short is a gifted lah. Gifted. Memang daripada kecil memang kemahiran tu memang sudah ada. Sudah ada di jiwa tu sudah memang ada. Jadi bila kita over the time kita keep brush up kita punya skill memang cepat lah, memang cepat. Dan saya ni masalahnya banyak sangat hobinya. Menyanyi bisa, masak pun bisa. Multi talented. So some my friend call me multi-talented guy lah. Multi-talented guy. Wah, I don't declare that, but pasal dia orang memang they want from their eyes lah, from their memang kita nggak bisa menilai diri kita sendiri kan, memang orang yang menilai kita lah gitu Bang. Tapi sebelum itu Bang, tadi aku terpikir Bang, karena memang kan Pedal Troopers nih guys, kan memang awal-awalnya itu kita produksi topi cycling Bang, seperti yang kita pakai nih, aku pakai, Bang Sani pakai, dengan Heri pakai. Nah, mungkin lah Bang, maybe one day kalau Abang berkenan bisa melukis untuk topi Bang, kita bisa kolaborasi nih Bang, keluar dengan edisi khusus mungkin Bang Sani gitu kan, sebagai super randoner.
Salah aja. Mungkin lah Bang, Boleh. ke depannya kita mungkin bisa kolaborasi. Memang saya senang sekali kalau untuk melukis yang memang lukisan saya banyak berkisar kepada Betul, cantik-cantik basikal. kan? Basikal semua. basikal and then vintage lah especially ya. Iya, iya, Vintage iya, lah. iya. Ya. Aku dengar pun Abang pernah jadi juri juga untuk vintage Ya, basikal. Bang, ya? di Malaysia ini memang ada grup Basikal vintage. peminat basikal vintage. Oke. Ramai oke. juga, ratusan juga. Oke, oke. Yang paling tua yang pernah Abang tengok umur berapa Bang? Ini apa dari tahun berapa Bang? Basikal tuh Bang? Oh, kalau basikal vintage ini udah main 30 tahun gitu. Wih, dari 1930-an, 40-an, 50-an? Tak, kalau 30 tahun baru 80-an. 80-an. Oke. Jadi jenis 70-an. 70-an. Jenisnya berarti rally dulu, zaman dulu Bang ya? Oh, Brand-brand banyak, rally ya? banyak. Jadi Rally, yang brand-brand sekarang Ada juga. masih yang sampai sekarang ada. Colnago. Konago, Oke. Trek, Trek juga ada. ada apalagi yang Cellini. Sinelli ya. Cellini. Cinelli. Cinelli. Banyak lah. Pinarello. Pinarello, orang suka itu Pinarello ada. Abang sering jadi juri nih Bang nih. Ya kalau ada event biasanya dia panggil saya untuk dia pertandingan itu lebih kepada restoration lah, maksud dia bagaimana dia menyimpan basikal itu walaupun udah lama tapi masih dia punya masih cantik, masih seperti baru, seperti showroom condition. Oke. Nah, tapi kalau kita buat judging tuh bukan itu saja. Betul. Itu restoration tuh satu, tapi yang satu lagi dia punya originality dia. Originality-nya. Oke. Kalau katakan basikal itu tahun 70-an ataupun 80-an, Oke. kalau dia masih simpan lagi dia punya Barang-barangnya barang-barang yang original, new old stock lah apalah gitu istilahnya tuh Bang. tak kira dia new old stock kan, tapi dalam keadaan yang elok kan, and then original, itu the originality itu dia punya markah tuh di situ lebih. Ada advantage lah di situ ya. Dia, memang itu yang kita nak cari. Oke, mungkin nanti aku bagi link itu Bang untuk kawan-kawan yang basikal vintage ya di description box di bawah gitu. Boleh Bang. Klasik bike tu Bang. Sebab saya memang bermula dari BMX. Lebih zaman dulu. Ya, dulu memang famous Haro itu. bike, GT, rally, semua kan. Jadi yang dipertandingkan tu biasanya tu Bang saya nak tahu jenis basikal dia tu mountain bike ke, road bike ke, fixed gear itu, ke? Fixed gear tak ada, memang purely road bike. Road bike semua. Memang road bike. Steel lah. Steel bike. Steel bike. Mostly steel bike. Okay. Steel bike. Okey. Jadi itu pertandingan tu ada setahun sekali atau? Oh, kadang-kadang setahun tu ada 2-3 kali. Oh, karena dia ada klub dia. Ada klubnya banyak berarti klubnya sih dia Bang. Sambutannya ramai tuh bisa setahun dua kali, berkali-kali gitu tuh kan. Tapi belum pernah lagi dibuat secara antarabangsa internasional tuh belum. Macam Indonesia, Singapura, Thailand belum lagi. Oke, wah mudah-mudahan kalau dibuat tuh menarik tuh Bang, ramai itu kan. Pasti banyak. Karena ramai juga peminat dia itu. Peminatnya banyak tuh Bang. Di tempat-tempat di Indonesia pun ada, Singapura ada, saya tahu itu. Betul. Oke. Abang ngomong-ngomong pernah sering ke Indonesia Bang? Udah sering juga. Sering, ya? Kalau dulu ya sebelum COVID dulu kan. Oh iya. Saya sering kayu juga Bang, kayu di Indonesia? Belum lagi. Belum? Belum pernah kayu. Tapi rencananya ada. Teman-teman ada di sana. Wah, mudah-mudahan. Tapi biasanya dulu saya business trip banyak ke sana. Jakarta, Bandung. Saya duduk di Bandung aja dekat sebulan gitu. Oh, lama juga. Lama juga sebulan. Nih Bang, aku mau terima kasih juga nih khususnya ke Pak Edi. Pak Edi yang memperkenalkan saya juga dan juga ke Om Denny. Thank you Om Denny, Pak Edi sudah memperkenalkan dengan Om Denny, Pak Edi itu teman-teman baik saya. Teman baik ya. Di Kuala Lumpur. Teman-teman basikal saya itu. Om Denny juga masuk kontak ke situ dia.
Iya. Kami sering juga kayu sama-sama. Sama-sama kayu dengan Om Iya. Deddy juga. Oke. Pak Edi itu kayu dan juga Omen. Iya. Berarti Bang, kalau kita recap lagi nih Bang, dari semua achievement yang Abang sudah capai nih Bang ya, dari Audex, dari Powerman, masuk juga ke Malaysia Book of Record gitu ya Bang ya, sampai ke yang tadi your personal time achievement 2 jam 4 menit ya Bang tadi ya. Marathon, half marathon tadi itu Bang ya. What next for Bang Zani? Ada tak Bang yang Abang achieve lagi nih ke depan ini Bang? Ada juga teman-teman yang tanya soalan begitu, tapi soalannya bunyinya lain. Kapan mau pensiun? Kapan mau pensiun? Karena merasa tersaingi sama Bang Zani. Kapan mau bersara kan? Guys, Bang Zani. Saya pun belum mikir lagi. Go with the flow aja Bang ya. Ikut aja. I go with the flow. I mean, kalau tanya saya tuh masih punya cita-cita untuk jadi Ironman. Oke. Karena ya basikalnya boleh. Apa lari udah boleh. Lari sudah boleh. Nah, tinggal swimmingnya aja lagi. Tinggal berenang aja lagi. Nah, udah belajar ya. Udah belajar. Jadi saya harap the next level will be Ironman lah. Ironman lah, insya Allah Bang. Mungkin di sini sudah tak sempat, pasal orang sudah daftar apa semua. Ya, kalau panjang umur masih diberi kesehatan, insya Allah next year. Amin, mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan juga. Cuma yang terdekat ini, adalah tahun ini bulan 20 hari bulan Ogos. Itu another Paris itu. Abang ikut lagi nih Bang? Udah daftar. Udah daftar. 1.200 kayak mudah-mudahan memang berjaya Bang. Selamat. Jadi kalau tanya saya sekarang kan udah bulan 3 sudah mau bulan 4 kan? Nah, jadi latihannya itu terus. Prepare untuk bulan Agustus nanti. Berterusan sampai bulan 8. Bulan 8 ya, bulan Agustus nanti Bang ya. Nah, dan maksudnya kalau tanya saya seminggu itu berapa kali? Kalau tanya saya tuh kurang-kurang 3 kali. 3 kali? Berapa KM Bang? Tergantung. Sebenarnya kalau tanya saya, janji saya ada kayu. Kalau 30 kilo pun oke. Oke juga. Yang penting cukup lah dalam seminggu karena ada kayu konsisten the gitu. Power of 30 kilo is kalau you buat 10 kali udah 300 kilo. Betul juga ya. Konsisten ya. Ada orang nggak mau 30 kilo dekat sangat kan? Nah, tapi you have to, kalau you kayu 30 kilo, tapi kalau you buat 10 kali 10 kali udah 300. Udah 300 kilo. Betul. Jadi dia ada banyak method. Dia ada banyak cara. Pasal itu saya kata tadi, tengok event apa yang kita di depan kita nih. Jadi preparation dari segi kita punya mental, kita punya physical, diet, and then the module of training tu bergantung kepada what kind of event. Yang upcoming event nih. Perbedaan paling besar apa Bang antara Audex dengan Ironman? Ironman harus yang swimming itu harus bagus juga ya. Dia harus tiga-tiga itu harus bagus. Betul, disiplin, the 3 disiplin itu harus bagus. Harus bagus juga ya. Ya, swimming, cycling, running, and then running. Iya. Karena last kali kan run kan gitu kan. Jadi tiga-tiga ini harus bagus. Kalau ikut Abang Sani, antara 3 tu apa yang paling susah? Cycling, running dengan swimming, mana yang paling susah sekali? Kalau tanya saya sekarang, bagi saya memang swimming. Tapi bagi swimmer itu yang paling mudah bagi dia. Betul. Dan cycling agak sukar bagi dia. Betul. Itu beda itu. Tapi kalau dari segi cyclingnya Bang, kan kalau di Ironman berapa km Bang ya? 40 ya? 42 ya? Enggak, itu kalau yang distance yang ininya itu dia ada 2 kan?
Dia ada 2 distance kan. Saya rasa 180 itu. 180 ya? Kalau untuk cyclingnya aja Ironman ya? Iya, Cycling saja 180. 180 kalau Ironman. Jauh juga. Jauh. Dan itu kalau di Malaysia di Langkawi Bang ya terkenal Langkawi tempatnya ya. Itu Langkawi ya. Pernah lah Bang berkali-kali pastilah di Langkawi sudah Datang nonton aja ada. bisa. Masuknya belum. Nah. Oke Bang, mudah-mudahan semuanya berjaya Bang sesuai dengan rencana Bang Sani. Mudah-mudahan juga nanti Bang Sani juga sehat-sehat terus Bang sampai kembali lagi ke tanah air nih setelah dari melalui PBP Brest Paris nih yang 1.200 ya rencananya akan di bulan Agustus Bang ya? Bukan Agustus ya, 20 hari bulan ya. 4 hari itu. 4 hari ya? Ya. Waduh. Karena dia 90 jam. 90 jam cut off-nya Bang ya? Iya, cut off-nya 90 jam. Oke. Sekitar 4 hari lah gitu. Baik. Nah mungkin teman-teman kalau mau tahu lebih banyak lagi bisa langsung kontak ke Bang Sani. Nanti semua sosial medianya aku akan bagi di di description box di bawah. Kalau gitu Bang Sani karena kita dari tadi sudah saya mau turun nggak tak terasa nih udah 1 jam nih 1 jam lebih malah gitu kita. Makanya terima kasih banyak Bang Sani waktunya. Sudah berbagi tips ke kami gitu. Apalagi saya juga mau berterima kasih kepada Hairi nih sudah ngebantu saya hosting di acara ini di di YouTube channel Pedal Troopers khususnya di program On Ta On. Kalau gitu kita akhiri saja perbincangan kita malam ini kali ini. Terima kasih balik lagi kepada Bang Sani dan Hairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Troopers. Bye. Mas Hari, terima kasih banyak Bang. Terima kasih banyak. Terima kasih Hari. Thank you Hari. Pedal Troopers, On Ta On.